adalah di Kick-off babak pertama Indonesia versus Kuwait. Saya Tino Nugroho bersama dengan Bung Ma'ruf Al-Rubi akan menemani Anda tentunya menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Di mana Indonesia menggunakan jersey berwarna putih-putih sedangkan lawannya Kuwait menggunakan jersey berwarna biru-biru. Dan ini merupakan pertandingan pertama pemirsa. Pertandingan kedua akan dilangsungkan nanti di tanggal 25. Indonesia akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 hampir bernasib seperti seniornya yang dirugikan wasit Timur Tengah saat hadapi Bahrain. Oh, bola sebagai pemimpin yang akan membawa Indonesia coba berbicara. Ya, starting line up untuk Indonesia di bawah asuhan Sintayong kita lihat. Tuh, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita doakan pertandingan akan berjalan baik untuk Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga grup C untuk campaign di ronde ketiga menuju Piala Dunia 2026. Dan Zinedine Zidane akhirnya sampaikan kabar baik buat timnas Indonesia. Dan baru saja tadi tendangan awalan atau kick off babak pertama dari Indonesia have to start again. They've got 3 points. So there is still a chance of third best. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main gitu? Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Beautiful opportunity. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? bisa berasal dari mana saja pemain. Ya, Fabio Aska bergerak ke dalam kali ini arahkan bola kepada sahabat kualifikasi Piala Asia Under 17. Kita lihat kali ini gol sudah lakukan ke tiang jauh. Wow, 1 gol kali ini dari Matthew Baker. Timnas Indonesia U17 hampir bernasib seperti seniornya yang dirugikan wasit Timur Tengah saat hadapi Bahrain. Timnas Indonesia U17 hampir bernasib seperti seniornya yang menderita kerugian karena keputusan wasit asal Timur Tengah saat menghadapi Bahrain. Skuad Garuda Asia sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada saat ini, dengan bertanding melawan Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah, misref tersebut berakhir dengan manis untuk tim asuhan Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan ini berkat gol tandukan Matthew Baker pada menit ke-7. Bek tengah keturunan Australia Indonesia itu menyambut umpan sepak pojok Zaha Big Holly dan itu bertahan hingga pertandingan berakhir. Namun demikian, Timnas Indonesia U17 hampir gagal meraih kemenangan karena wasit asal Suriah, Amar Abu Alo, memberikan tambahan waktu melebihi yang seharusnya. Masa tambahan waktu yang diberikan adalah 8 menit, namun Abu Alo membiarkan laga terus berlangsung hingga melewati menit ke-100. Kuwait gencar melancarkan serangan hingga menit-menit terakhir, dengan adanya peluang emas ketika bola melintas di mulut gawang Dava Al-Ghasemi. Beruntung, bola masih melebar dari gawang dan keunggulan untuk Garuda Asia terjaga hingga pertandingan berakhir. Masih segar dalam ingatan supporter timnas Indonesia ketika wasit membiarkan laga melebihi waktu yang seharusnya ketika skuad Garuda unggul. Hal itu terjadi pada laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu, ketika keunggulan 2-1 dan 3 poin penuh buyar di depan mata. Bahrain mencetak gol pada menit ke-90 lewat 9 menit ketika masa injury time yang diberikan adalah 6 menit. Laga pun berakhir 2-2 dan berakhir dengan kericuhan hingga berlanjut ke media sosial akibat keputusan kontroversial wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Beruntungnya, Timnas Indonesia U17 tidak mengalami hal yang sama dan kemenangan 1-0 berhasil dipertahankan. Pada laga berikutnya, Garuda Asia akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada Jumat, 25 Oktober 2024, mendatang. Dari mana saja pemain. Ya, Fabio Aska bergerak ke dalam kali ini arahkan bola kepada sahabat kualifikasi Piala Asia Under 17. Kita lihat kali ini gol sudah lakukan ke tiang jauh. Wow, 1 gol kali ini dari Matthew Baker berhasil membobol gawang Kuwait melalui sebuah heading yang berhasil membobol gawang Ahmad Al-Sabab. Garuda Muda unggul 1-0 di menit ke-7. Penempatan posisi yang sangat baik yang dilakukan oleh Matthew Baker, memanfaatkan situasi tendangan dari sudut dan kemudian mengarah tepat pada Matthew, ditanduk juga tepat ke dalam gawang dan gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kuwait. Zinedine Zidane akhirnya sampaikan kabar baik buat timnas Indonesia.
Zinedine Zidane akhirnya menyampaikan keputusan tentang rumor akan menjadi pelatih Arab Saudi untuk menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, nama Zidane memang diisukan akan menggantikan Roberto Mancini di skuad berjuluk Green Falcons itu. Media Italia, Corriere della Sera, melaporkan bahwa Zidane menjadi target nomor 1 untuk menjadi pelatih timnas Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Saudi Arabian Football Federation (SAF) disebutkan sudah menyetujui Zidane sebagai pelatih baru timnasnya. Bahkan, SAF juga sudah menyiapkan pesangon kepada Mancini sebesar 30 juta euro kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tangan Mancini, Arab Saudi hanya mampu meraih 5 poin dari 4 pertandingan, dengan rincian 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 2 kali imbang. Salah satu hasil imbang itu terjadi saat menjamu timnas Indonesia di Jeddah pada 5 September lalu dengan skor 1-1. Fans Arab Saudi sangat kecewa pada hasil kontra Indonesia itu. Dengan peringkat 56 dunia, Arab Saudi seharusnya menang atas tim ranking FIFA 129. Begitu pula dengan hasil 0-0 saat menjamu Bahrain, fansnya sangat marah. Pria yang akrab dengan sapaan Zizou itu sempat ditawari melatih Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2022 berakhir pada awal 2023, tetapi dia menolaknya. Namun, sumber yang dekat dengan Christophe Dugarry, sahabat Zidane, menyatakan bahwa hampir tak ada peluang bagi mantan bintang Prancis itu untuk menjadi pelatih Arab Saudi. Dalam siaran di RMC Sport, Dugarry mengungkapkan bahwa Zidane lebih tertarik dan masih bermimpi untuk menggantikan Didier Deschamps di timnas Prancis. Dia tidak akan pergi, dia tidak akan pernah pergi. Jika dia akan mengambil pekerjaan itu pelatih Arab Saudi, pasti sudah ya. Jika ada media yang menyebarkan rumor, apakah saya harus mengonfirmasi, menginformasikan, dan mengatakan saya tidak bisa, jelas Zidane kepada Dugarry. Dugarry menambahkan, Zidane masih merasa nyaman dengan statusnya saat ini dan tetap menunggu panggilan Federasi Sepak Bola Prancis. Seperti selalu dijelaskan kepada orang-orang terdekatnya, mantan playmaker Juventus dan Bordeaux itu tak akan pergi begitu saja dan lebih memilih untuk tetap bebas dibandingkan menerima peran yang hanya setengah menggairahkannya. Oleh karena itu, Arab Saudi secara pasti dapat mengakhiri bujuk rayunya untuk mendapatkan Zidane. Nama lain yang sempat mencuat sebagai pengganti Mancini adalah sosok lama Hervé Renard. Pelatih asal Prancis berusia 56 tahun itu pernah melatih Arab Saudi pada 2019 hingga 2023 sebelum digantikan Mancini. Batalnya Zidane melatih Arab Saudi bisa bermakna kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Arab Saudi kini sangat membutuhkan sosok besar yang bisa membangkitkan semangat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari sebelum itu, Green Falcons bertandang ke markas Australia di Melbourne. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan Vietnam. Skuad Garuda diprediksi kalah total. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menurut rencana digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Timnas Jepang tentu sangat diunggulkan dalam laga ini. Perbedaan level kualitas terlihat jelas meski laga belum dipertandingkan. Indonesia have to start again. They've got 3 points. So there is still a chance of third best in the table, even with defeat here, but there's other games to play tomorrow. Melihat hasil dari pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 lalu. Laskar Samurai Biru mampu menorehkan kemenangan dengan skor 3-1, karena itu publik Vietnam begitu yakin Indonesia kalah lagi. Bahkan tantangan diberikan kepada Indonesia agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi. Menurut mereka, hal itu tidak akan merubah keadaan. Indonesia tetap bisa dengan mudah dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Saat ini, tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, ditulis Sohaven. Memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas Cina. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun risiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar, imbuh mereka.
Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin hasil 4 laga. Media Vietnam ini juga tak menunggulkan Indonesia saat melawan Arab Saudi, wakil Timur Tengah dinilai lebih kuat. Tak hanya itu, Soha VN memprediksi Timnas Indonesia akan terpuruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasemen. Jika kalah di kedua laga berikutnya, kemungkinan besar tim Indonesia akan turun peringkat FIFA dan tak mampu memperkecil jarak dengan tim Vietnam. Tim Indonesia bahkan terancam disalip tim Cina di peringkat grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpuruk di peringkat terbawah grup dan memperkecil peluang menghadiri festival sepak bola terbesar di dunia, ditulis Soha VN lagi. Meski begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang mengaku laga melawan timnas Indonesia akan berjalan sulit. Moriyasu melihat bagaimana atmosfer markas timnas Indonesia yang nanti akan dipenuhi puluhan ribu supporter. Hal itu tidak bisa diremehkan olehnya. Karena itu Moriyasu menilai laga melawan timnas Indonesia sebagai pertandingan yang sulit. Melihat kualifikasi sebelumnya, dan kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini, lawan timnas Indonesia, akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Hajime Moriyasu. Still a chance of third best in the table, even with defeat here, but there's other games to play tomorrow. Butler plays it down the line. Sort of flow that you'd expect. It's been great watching the rise of Indonesian football over the last few years or so. Real push for the mixed heritage players to come in, but also their local players. I think it's really worth mentioning that they've taken this. He leaves it, little give and go. Where's the outball for Indonesia? How do they relieve this pressure? Oh, fantastic from Japan. From Ritsudoan. Best ball in. Walsh. Second touch, literally wants a tackle there for Sandy Walsh. Keep you up to date with the other match going on simultaneously. Already reacted, Morocco through and Vietnam are out. This is the one that will decide if there's extra progression to the knockout stage. Efficient, very effective. The little possession that they'll have. Having said that, their first 2 games, they've been pretty good in terms of creating chances with the relative to the amount of ball that they've had. Iraq 0, Vietnam 0 in the other group game as Rizky Ridho decides no risk required. It's football for Persija Jakarta. For the second time, it's not even close. You can see the idea is a decent idea, but it's completely overhit twice in a row. Yeah, it is. Wait, an early penalty. To the score top then, Japan 1, Indonesia 0. Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru Timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Pemerintah bersama PSSI sedang mengejar proses naturalisasi ini. Amunisi baru itu diharapkan bisa membela Timnas Indonesia pada November 2024 mendatang. Di mana, pada November 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi tambahan usai hadirnya Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya sudah terlibat saat skuad Garuda meraih 1 poin dalam 2 laga away menghadapi Bahrain, 2-2, dan Cina, 1-2. Proses percepatan naturalisasi untuk menambah amunisi baru Timnas Indonesia, diharapkan bisa jadi daya gedor untuk terus mempertahankan asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, untuk mempercepat proses naturalisasi amunisi baru Timnas Indonesia tersebut. Bahkan usai dilantik di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024,
Dito langsung meminta bantuan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut. Baru dilantik hari ini, kembali menjadi Menpora, di istana saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, ujar Menpora, Dito Aryo Tejo. Amunisi baru timnas Indonesia yang dikejar percepat naturalisasinya adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen. Kevin Dix sendiri resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir memperkenalkan sekaligus berjabat tangan dengan Kevin Dix pada 12 Oktober 2024 lalu. Proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu diproyeksikan bakal rampung pada November mendatang. Kevin Dix juga direncanakan untuk bisa tampil membela skuad Garuda saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, proses naturalisasi Kevin Dix, dan akan koordinasi selanjutnya, jelasnya. Sedikit update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main? Tadi barusan kita komunikasi dengan Mas Menteri, Menpora. Ini yang lagi akan kita usahakan. Kabinet baru hari ini dilantik. Mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi dan ya kita berdoa aja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya. Bisa mengejar target yang diharapkan.